Nah, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya ya, anak Miss. Baiklah, hari ini Miss akan menjelaskan tentang materi pertemuan kita yang ketiga ya. Nah, ini lanjutan dari pertemuan yang ketiga. Nah, selanjutnya tadi kan Miss sudah bahas tuh tentang makna kewajiban warga negara itu menurut Profesor Notonegoro. Nah, jadi Profesor Notonegoro ini juga menjelaskan tentang contoh kewajiban warga negara. Nah, tapi kita belum bahas ya kewajiban warga negara itu menurut Undang-Undang 1945. Nah, jadi baiklah kita akan membahas tentang pasal-pasal yang menjelaskan tentang kewajiban warga negara. Nah, anak-anak Miss, silakan simak baik-baik dan tolong catat hal yang penting-penting ya. Nah, jadi di sini adapun pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang kewajiban warga negara. Nah, jadi antara lain itu ada beberapa pasal ya. Nah, yang pertama itu pasal 27 ayat 1. Nah, jadi dalam pasal 27 ayat 1 itu berbunyi bahwasanya segala warga negara itu bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, jadi kita sebagai warga negara Indonesia itu berkewajiban dalam arti segala warga negara itu memang bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah dan semua warga Indonesia baik itu pemerintah, lembaga-lembaga negara, masyarakat biasa wajib menjunjung hukum dan kita harus menjalankan perintah-perintah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya di sini ada pasal 27 ayat 3. Nah, jadi dalam pasal 27 ayat 3 ini berbunyi bahwasanya setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, jadi di sini sama saja dengan pendapat Profesor Notonegoro. Nah, kalau ini kan berdasarkan Undang-Undang 1945 ya. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh bunyi pasal-pasal yang menjelaskan tentang kewajiban warga negara. Nah, jadi dalam pasal 27 ayat 3 itu berbunyi bahwasanya setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, di sini yang sering kalian jumpai dalam upaya pembelaan negara itu ibarat kata sangat minim atau sangat kurang minat antara pemuda-pemudi ya, seperti itu. Nah, jadi itu harus sifat seperti itu harus dibuang jauh-jauh. Kenapa? Dalam upaya pembelaan negara itu bukan hanya saja tugas TNI dan Polri, tapi tugas kita bersama loh anak-anak Miss. Baik kamu, baik saya, baik semua tokoh-tokoh warga negara Indonesia. Nah, jadi kita berkewajiban untuk membela negara yang kita cintai ini ya, anak-anak Miss. Selanjutnya, di sini yang nomor 3, di sini ada pasal 28J ayat 1. Nah, apa sih bunyi pasal 28J ayat 1 ini? Nah, jadi pasal 28J ayat 1 ini berbunyi bahwasanya setiap orang itu wajib menghormati hak asasi manusia. Nah, ingat, setiap orang wajib, berarti kamu, Miss, dan orang semuanya itu wajib untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Nah, dalam arti berkehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi dari pasal 28J ayat 1 ini kita bisa simpulkan bahwasanya saya, kamu dan semua masyarakat Indonesia itu kita wajib menghargai dan menghormati hak asasi manusia orang lain. Nah, jadi kita saling menghormati, saling toleransi. Nah, jadi kalau misalnya kita menghargai hak asasi manusia lain, Miss yakin dan percaya tidak akan ada permasalahan-permasalahan yang terjadi tentang pelanggaran dan peningkaran hak kewajiban warga negara. Nah, selanjutnya di sini ada pasal 28J ayat 2. Nah, jadi pasal 28J ayat 2 ini menjelaskan atau berbunyi yaitu dalam menjalankan hak dan kebebasan. Nah, setiap orang itu wajib
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Nah, jadi dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Nah, intinya di dalam pasal 27 ayat 2 itu memang kita itu memang harus menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain, baik itu di bidang hukum, politik, sosial, agama, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada pasal 30 ayat 1. Nah, apa sih bunyi-bunyi pasal 30 ayat 1 yang menjelaskan tentang kewajiban warga negara? Nah, di sini dijelaskan bahwasanya tiap-tiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, tadilah Miss bilang, nah dalam usaha pembelaan negara itu bukan hanya saja tugas TNI dan Polri. Nah, itu tugas kita bersama, bukan tugas mereka aja. Nah, tugas kita semua masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia, kita berkewajiban untuk mempertahankan keamanan negara. Nah, seperti itu. Kalau Miss rasa ya, kalau kita bekerja sama antara semua warga masyarakat Indonesia dalam upaya pembangunan bangsa, Miss rasa Indonesia ke depannya pasti akan lebih maju dari sekarang ini. Nah, oke, selanjutnya yang nomor 6. Nah, jadi yang nomor 6 ini ada pasal 31 ayat 2. Nah, jadi dalam pasal 31 ayat 2 ini menjelaskan bahwasanya setiap warga negara itu wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, ini adalah salah satu program pendidikan, yaitu wajib belajar 9 tahun. Nah, ini salah satunya yang masyarakat Indonesia, anak-anak bangsa menikmatinya. Nah, wajib belajar 9 tahun, dan dalam 9 tahun itu biasanya kalau di sekolah negeri ya itu tidak dipungut biaya sama sekali. Nah, itu tergantung kebijakan setiap daerah. Nah, tapi untuk seluruh Indonesia wajib belajar 9 tahun itu memang tidak dipungut biaya. Nah, ada juga misalnya contoh kasus di daerah Kota Tanjung Pinang. Nah, jadi kebijakan dari wali kota tersebut, dia menggratiskan uang baju dan perlengkapan sekolah, baik itu sepatu, semuanya dan lain sebagainya. Itu tergantung kebijakan dari masing-masing yang mempunyai kekuasaan. Nah, tapi untuk pusat sendiri dalam program pendidikannya itu memang diamalkan pasal 31 ayat 2. Nah, yang tadi itu yang berbunyi pemerintah warga negara mengikuti pendidikan dan wajib pemerintah itu membiayainya. Sudah dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu wajib belajar 9 tahun. Nah, oke, selanjutnya itu, jadi selain pasal yang ada 6 tadi, ada juga pasal-pasal, yaitu salah satu pasalnya adalah pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ayo pasti tahu kan pasal ini menjelaskan tentang apa. Nah, jadi pasal ini menjelaskan bahwasanya menjelaskan tentang pajak. Nah, oke. Nah, selanjutnya kewajiban itu adalah kewajiban untuk membayar pajak ya, atau pungutan lain yang bersifat memaksa. Nah, jadi pajak itu adalah salah satu pungutan yang bersifat memaksa. Nah, itu harus kita sebagai warga negara wajib untuk melaksanakannya. Nah, kenapa? Karena kewajiban. Nah, kalau kewajiban itu kan memang harus kita laksanakan, wajib. Nah, kalau misalnya kita tidak melaksanakannya, pasti akan mendapatkan sanksi, teguran dan lain sebagainya. Nah, itulah salah satu kewajiban kita sebagai warga negara untuk membayar pajak. Nah, jadi pajak itu dikumpulkan kepada negara dan bukan untuk negara, untuk kita semua. Nah, jadi dari kita, oleh kita, untuk kita. Nah, seperti itu ya. Nah, itulah tadi ada 7 pasal yang menjelaskan tentang kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kalian.
Kalian tahu kewajiban kalian sebagai warga negara Indonesia dan kalian akan mengamalkan di kehidupan sehari-hari, baik itu di masyarakat, baik itu di sekolah, baik itu di rumah. Nah, semangat terus ya anak Miss. Kalian adalah generasi penerus bangsa. Kalian yang akan ke depan yang akan mengisi yang akan mengisi beberapa tahun lagi. Nah, Miss harap anak-anak Miss laksanakanlah hak dan kewajiban warga negara dengan baik. Nah, jadi ketika hak dan kewajiban itu kita jalankan dengan baik, Miss yakin dan percaya kita tidak akan masalah ya, apalagi kita saling menghargai hak asasi manusia orang lain. Nah, baiklah penjelasan Miss sampai di sini ya. Nah, selamat pagi semuanya anak-anak Miss.